warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uina TV, kembali lagi pada program JAIS, Jendela Ekonomi Syariah bersama saya Dita Junianti. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi mikro dan juga UMKM, yakni usaha mikro kecil menengah, dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Telah hadir ke studio bersama kita Bapak Yusuf Asyari SEME. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk perjalanannya sampai ke studio gimana Pak? Lancar atau macet Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar, iya. Oke Sobat Uina TV, ekonomi sangat erat dengan kita. Bahkan dalam kegiatan pun selalu melibatkan ekonomi, baik itu interaksi pasar, jual beli, atau interaksi lainnya. Ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kali ini saya dengan Bapak Yusuf akan membahas lebih dalam mengenai ekonomi mikro dan juga UMKM. Untuk Sobat Uina TV, tonton videonya sampai akhir mengenai pembahasan kali ini. Saya akan bertanya mengenai ekonomi mikro dulu Pak. Untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pasti nanti akan ketemu dengan mata kuliah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk membedakan kedua ekonomi tersebut bagaimana Pak? Sebenarnya kita tahu konteks sebenarnya mikro dan makro. Mikro kalau dalam bahasa sederhananya itu adalah lingkupnya kecil. Kalau makro lingkupnya keseluruhan, agregat. Artinya di situ bahwa kalau konteks mikro itu ekonominya berlandaskan kepada mekanisme pasar. Mekanisme pasar disitulah itu adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Penjual diartikan sebagai produsen, pembeli diartikan sebagai konsumen. Nah itulah yang dinamakan ekonomi mikro. Artinya mikro itu melihat dari sisi ekonomi yang kecil. Artinya di situ kegiatan antara produsen dan konsumen. Berbeda dengan makro. Makro itu melihat kegiatan perekonomiannya secara komprehensif, secara keseluruhan, secara agregat. Nah, tapi kalau misalnya ekonomi mikro dilihat lebih spesifik, variabelnya tadi, misalnya konsumen, ada di mikro perilaku konsumen. Kalau di makro ada inflasi, pengangguran, seperti itu konteksnya. Kedua konteks itu memang memiliki perbedaan. Namun, dua konteks itu juga menjadi pertentangan di berbagai negara. Mikro dan makro. Untuk ruang lingkup dari ekonomi mikro sendiri apa Pak? Dan tujuannya itu apa Pak terbentuknya ekonomi mikro? Ekonomi mikro memiliki ruang lingkup. Yang pertama itu adanya interaksi di pasar barang. Interaksi di pasar barang itu karena adanya penjual dan pembeli tadi. Adanya penjual dan pembeli, terciptanya di pasar, maka terciptanya suatu harga. Makanya konteks mikro itu pemerintah tidak ikut campur tangan di dalam perekonomian. Yang ikut campur tangan di di ekonomi, khususnya ekonomi mikro itu adalah terciptanya harga karena adanya interaksi penjual dan pembeli, adanya produsen dan konsumen. Itu ruang lingkupnya. Yang kedua, dia memahami elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas itu bisa diartikan sebagai suatu ukuran, suatu ukuran secara kuantitas untuk melihat bagaimana perubahan permintaan, baik permintaan maupun penawaran, yang didasarkan kepada akibat perubahan harga, itu elastisitas. Jadi dua konteks interaksi pasar barang itu demand dan supply. Terus yang kedua tadi ada elastisitas, itu suatu ukuran kuantitas. Bagaimana melihat perubahan permintaan yang diakibatkan harga. Terus di ekonomi mikro juga ada yang namanya perilaku konsumen dan produsen. Dua konteks itu memiliki sama-sama pemikiran yang rasional, sifat yang rasional. Kenapa dikatakan rasional? Di satu sisi produsen menginginkan bahwa dia ingin keuntungan yang maksimum, Satu sisi si konsumen menginginkan kepuasan yang optimum yang didasarkan pada kualitas dan harga.
Itu adalah perilaku konsumen dan produsen. Terus ada yang namanya teori nilai guna, ya. Itu adalah salah satu konteks untuk melihat kepuasan konsumen. Ya. Kalau kita lihat, makanya kalau ekonomi mikro itu biasanya berbicara pada lingkup sehari-hari yang sudah kita rasakan, kegiatan sehari-hari tanpa kita sadari kita sudah melakukan kegiatan ekonomi mikro. Makanya dalam konteks itu ada perilaku konsumen. Nah, seperti itu. Terus ada yang namanya struktur pasar. Struktur pasar itu terdiri ada struktur pasar persaingan sempurna, ada pasar struktur monopoli, oligopoli, monopolistik, itu salah satu struktur pasar di dalam ruang lingkup ekonomi mikro. Terus ada mekanisme harga dan distribusi pendapatan, di mana mekanisme harga itu menciptakan suatu kegiatan ekonomi dalam kegiatan pasar. Di satu sisi juga kita harus melihat distribusi pendapatannya. Bagaimana distribusi pendapatan antara konsumen dan produsen dapat dinikmati secara bersama-sama dan berkeadilan. Karena ini kan tidak ada campur tangan pemerintah. Nah, selanjutnya tujuan. Selanjutnya tadi kan ada berkaitan dengan tujuan kenapa ekonomi mikro ini terjadi. Karena dia adalah konsepnya ingin menganalisis mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu tadi adalah terciptanya antara produsen dan konsumen, ya, mekanisme. Disitulah. Yang kedua adalah karena konteksnya itu kegagalan pasar, ya. Mikro karena tidak ada campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Itulah kenapa tujuannya kita harus memahami ekonomi mikro seperti itu. Di masyarakat saya juga pernah mendengar masyarakat itu mendorong UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Itu salah satu konteksnya adalah ekonomi mikro ya Pak. Nah, tapi ada istilah lain yaitu usaha kecil menengah. Nah, untuk membedakan kedua hal tersebut bagaimana Pak? Kita ketahui bahwa sebagian besar di masyarakat, ya, persepsi usaha kecil menengah, usaha menengah kecil, ya, usaha mikro kecil menengah itu mempunyai konsep yang sama sebenarnya. Usaha kecil menengah itu berkembang sejak tahun 1993. Nah, konteks itu memang mempunyai pengertian yang berbeda. Di mana kalau usaha kecil menengah menitik beratkan kepada usaha kecil dan menengah. Sedangkan UMKM menitik beratkan kepada usaha mikro. Nah, dua konteks itu memiliki perbedaan. Nah, jadi kita ketahui bahwa UKM dan UMKM berbeda, ya, pengertiannya. UKM konteksnya menitik beratkan kepada usaha kecil dan menengah, tapi kalau UMKM menitik beratkan kepada fokusnya kepada usaha mikro. Nah, makanya sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, nah, itu kan memiliki 3 kriteria. Yang pertama usaha mikro, ya, usaha mikro itu memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar 50 juta rupiah, ya. Dan hasil penjualannya paling banyak selama 1 tahun itu sebesar 300 juta rupiah. Itu kriteria, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM. Usaha kecil, ya, usaha kecil itu memiliki konteks kekayaan bersih itu 50 juta hingga 500 juta. Ya, 50 juta hingga 500 juta. Hasil penjualannya pun selama 1 tahun itu memiliki konteks 300 juta hingga 2,5 miliar. Nah, jadi kita bisa membedakan itu. Konteks itu masuk ke dalam kriteria mana ini? Apakah usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah? Nah, usaha menengah juga memiliki konteks kekayaan bersih mencapai 500 juta hingga 10 miliar. Hasil penjualnya selama 1 tahun itu memiliki 2,5 miliar hingga 50 miliar. Itu perbedaannya, ya. Sebenarnya itu yang terjadi dalam perkembangan saat ini. Berdasarkan Undang-Undang mengenai UMKM tahun Nomor 20 Tahun 2008. Kita berbicara mengenai mikro lagi nih Pak. Untuk mikro dalam interaksi pasar antara produsen dan konsumen itu pasti ada hubungan timbal balik. Artinya saling membutuhkan satu sama lainnya.
Nah, untuk interaksi tersebut Pak, bagaimana bisa berjalan seefisien mungkin? Artinya tidak ada terugikan satu sama lainnya, baik itu dari segi konsumen atau bahkan dari segi produsennya. Iya, sebenarnya dalam konteks ya secara real dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks kegiatan ekonomi secara mikro, kita tidak mungkin dihadapkan dengan keseimbangan, pasar, equilibrium. Artinya tidak mungkin di dalam suatu pasar itu terciptanya pasar yang seimbang demand maupun supply. Gitu. Nah, satu sisi kan kadang biasanya permintaan lebih besar, gitu. Penawaran lebih besar. Tidak ada yang seimbang antara demand dan supply. Tidak ada dalam konteks itu. Tapi kalau di dalam ekonomi mikro itu biasanya terjadi sering sekali kelangkaan. Gitu. Sering sekali kelangkaan itu akibat karena adanya kebutuhan. Kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi, sehingga terjadinya scarcity, kelangkaan. Kan tidak mungkin terjadi keseimbangan interaksi itu. Salah satunya adalah bagaimana si konsumen, si produsen tadi harus sama-sama bersifat rasional untuk mengantisipasi. Tapi kalau dalam kondisi sekarang itu tidak ada ekonomi mikro dalam keadaan demand dan supply dalam keadaan seimbang. Tapi yang diharapkan adalah bagaimana permintaan dan penawaran dalam satu konteks itu mengalami sifat equilibrium, seimbang. Ya, ini menarik Pak, untuk konsumen dan produsen harus bersifat rasional. Iya. Untuk bersifat rasional ini bagaimana Pak? Bersifat rasional, dia harus bersifat bagaimana dia harus memahami keterbatasan anggaran. Iya. Ya, bersifat rasional. Dia harus memahami kebutuhannya, ya kan? Dia harus memahami keterbatasan anggarannya, memahami kebutuhannya, sehingga dia harus bersifat rasional untuk mengeluarkan biayanya. Tanpa kita sadari, kegiatan ekonomi, kita sudah mengatur kegiatan ekonomi kita. Itu namanya bersifat rasional. Kita menyesuaikan kegiatan ekonomi kita berdasarkan kebutuhan. Iya. Ya tak? Iya. Berdasarkan kebutuhan, itu artinya manusia bersifat rasional. Oke. Harus sesuai kebutuhan ya Pak, Iya. ya, untuk bisa bersifat rasional. Ini lanjut ke pembahasan UMKM lagi nih Iya. Pak. Mengenai UMKM sendiri sangat berperan aktif dalam masyarakat. Iya. Itu juga salah satu keuntungan dari usaha mikro. Nah, untuk sejarah perkembangan dari UMKM sendiri itu bagaimana Pak? Iya. Khususnya di Indonesia. Iya. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa UMKM merupakan salah satu yang banyak menyerap tenaga kerja. Kita pernah dihadapkan krisis moneter di tahun 97 hingga 98. Ya. Padahal apabila kita berhasil, kita akan lepas landas. Kita akan merubah corak kegiatan ekonomi kita menjadi negara yang